Hai guys, sebentar lagi kita PAT kan, penilaian akhir tahun. Nah, maka dari itu, yuk kita belajar bareng persiapan PAT. Di video kali ini, aku akan bahas soal-soal matematika. So, langsung aja kita mulai ya. Soal pertama, perhatikan gambar di samping. Panjang X adalah titik-titik sentimeter. Nah guys, perhatikan gambar ini. Di sini kan ada dua segitiga ya guys. Kita pertama-tama lihat segitiga yang kecil dulu. Di sini kan udah ada angka 3 dan 4. Berarti sisi miringnya adalah 5 ya guys. Karena ini pakai rumus Pitagoras yang cepat, triple Pitagoras. Nah kan udah ketemu 5, terus sisi miringnya itu 13, maka X-nya adalah 12. Nah guys, ini ya rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah bagi kalian yang masih belum paham, bisa nonton video aku yang rumus cepat Pitagoras. Oke guys, soal selanjutnya, luas segitiga yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini adalah titik-titik sentimeter persegi. Nah guys, untuk di soal kali ini, pertama-tama kita harus cari tahu dulu guys, X-nya ini berapa, pakai rumus Pitagoras. C kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 20 kuadrat. Nah, C kuadratnya ini 5X kuadrat dikurang B kuadrat ini 3X kuadrat sama dengan 400. 5X kuadrat itu 25X kuadrat dikurang 3X kuadrat itu 9X kuadrat sama dengan 400. Nah, 25X kuadrat dikurang 9X kuadrat hasilnya 16X kuadrat sama dengan 400. X kuadrat sama dengan 400 dibagi 16. Nah, tinggal cari deh X-nya sama dengan akar dari 400 dibagi 16. Akar dari 400 itu 20 dan akar dari 16 itu 4. Nah, jadi hasilnya adalah X adalah 5. Nah guys, karena kita udah ketemu X-nya adalah 5, maka kita langsung cari luasnya ya. Nah, luas segitiga itu kan A kali T bagi 2. Nah, selalu ingat ya guys, alas dan tinggi itu selalu tegak lurus. Maka alas dan tingginya itu 15 dikali 20 dibagi 2. Hasilnya adalah 150 cm persegi. Wah, mudah banget kan guys? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada belah ketupat ABCD di bawah ini, sudut A sama dengan 60 derajat dan BD sama dengan 12 cm. Luas belah ketupat ABCD adalah... Nah guys, perhatikan gambar ini. Di gambar ini kan udah diketahui ya guys, D1-nya adalah 12 cm. Nah, untuk mencari D2-nya, perhatikan gambar segitiga yang di bawah ya guys. Karena BD itu 12, maka setengahnya itu 6 cm. Lalu kita masuk ke perbandingan ya guys, perbandingan sudut. Masih pada ingat kan guys? Aku udah pernah bahas ya di video sebelumnya. Di depan sudut 30 itu perbandingannya 1. Terus di depan sudut 60 derajat perbandingannya akar 3. Dan di depan sudut 90 derajat perbandingannya itu 2. Nah, karena di depan sudut 30 derajat itu 6 cm, maka di depan perbandingan sudut 60 derajat hasilnya adalah 6 akar 3. Nah, jadi kita udah tahu nih guys, AC itu diagonal 2-nya adalah 12 akar 3. Karena udah ketemu diagonal 1 dan diagonal 2, maka kita langsung masuk ke luasnya ya guys, luas belah ketupat. Luas belah ketupat D1 dikali D2 dibagi 2. Langsung dimasukin deh, 12 dikali 12 akar 3 dibagi 2. Hasilnya adalah 72 akar 3 cm persegi. Wah, gampang banget kan guys? Soal selanjutnya, pada kubus ABCDEFGH di samping, panjang rusuk AB sama dengan 8 cm. Luas segitiga ABH adalah... Oke guys, perhatikan gambar ini. Di gambar AH itu kan diagonal sisi guys. Berarti rumusnya adalah S akar 2. Maka hasilnya adalah 8 akar 2. Sedangkan BH itu adalah diagonal ruang. Rumusnya adalah S akar 3. Jadi hasilnya adalah 8 akar 3. Nah, langsung aja deh kita masuk ke luasnya. Nah, luasnya ini tentunya segitiga ya guys. Yaitu rumusnya A kali T bagi 2. Nah, selalu diingat ya guys, alas dan tinggi ini harus tegak lurus. Maka yang tegak lurus itu adalah diagonal sisi dan sisi.
yaitu AB dan AH. Langsung kita masukin deh. AB-nya itu 8 dikali AH-nya itu T-nya itu 8 akar 2 dibagi 2. Dan hasilnya adalah 32 akar 2. Oke guys, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Diketahui suatu juring lingkaran dengan ukuran sudut pusat 90 derajat. Luas juring tersebut adalah 7.850. Jari-jari lingkaran tersebut adalah titik-titik sentimeter. Langsung aja kita masuk ke rumusnya, yaitu sudut juring dibagi sudut satu lingkaran sama dengan luas juring dibagi luas satu lingkaran. Nah, langsung aja deh kita masukin angkanya. Nah, yang diketahui sudut juringnya itu 90 derajat dibagi sudut satu lingkaran itu, selalu ingat ya, 360 derajat. Sama dengan luas juringnya udah diketahui guys di soal 7.850 dibagi luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Nah, 90 sama 360 derajat ini bisa dikecilin ya, jadi 1/4 sama dengan 7.850 dibagi pi r kuadrat. Nah, di sini langsung dikali silang, jadi pi r kuadrat sama dengan 7.850 dikali 4. Nah, pi-nya ini kita pakai 3,14 sesuai di soal, dikali r kuadrat sama dengan 7.850 kali 4. Terus R kuadrat sama dengan 7.850 dikali 4 dibagi 3,14. R kuadrat sama dengan 10.000, R sama dengan akar pangkat 2 dari 10.000, dan hasilnya adalah 100. R sama dengan 100. Oke, kita lanjut ya guys ke soal berikutnya. Diketahui panjang busur suatu lingkaran adalah 43,96 cm. Jika sudut pusat yang menghadap busur tersebut berukuran 60 derajat, panjang jari-jari juring lingkaran tersebut adalah titik-titik centimeter. Nah, di soal ini juga kita langsung masuk ke rumusnya aja ya guys, yaitu alfa dibagi 360 sama dengan panjang busur dibagi keliling satu lingkaran. Nah, kita masukin deh angkanya. 60 derajat dibagi 360 derajat sama dengan panjang busurnya itu 43,96 dibagi keliling lingkaran, yaitu 2 pi r. Nah, 60 dan 360 derajat ini kita kecilin ya guys, jadi 1/6 sama dengan 43,96 dibagi 2 pi r dibagi 2 pi r. Nah, terus kita langsung kali silang, jadinya 2 pi r sama dengan 43,96 dikali 6. Nah, pi-nya itu pakai 22/7 dikali r sama dengan 43,96 dikali 6 dibagi 2. Nah, 2 sama 6 ini bisa dicoret, dibagi, dan r sama dengan 43,96 dikali 3 dikali 7/22. Hasilnya adalah R sama dengan 42. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Perhatikan lingkaran. Diketahui sudut BCD sama dengan 110 derajat. Tentukan sudut BAD. Nah guys, untuk menjawab soal ini ada 3 langkah ya guys yang udah aku gambarin lingkarannya. Nah, yang pertama itu kan udah diketahui tuh sudut kelilingnya itu 110 derajat. Maka sudut pusatnya itu adalah 220 derajat. Oke, kita lanjut ke step kedua. Karena udah diketahui 220 derajat, maka bawahnya itu 140 derajat. Lalu kita ke step yang ketiga, karena kita udah tahu nih sudut pusatnya itu 140 derajat, nah kita udah bisa cari tahu sudut kelilingnya BAD itu berapa, yaitu 70 derajat. Nah, ini ada notesnya nih guys. Sudut BAD itu adalah sudut keliling dan sudut BOD itu adalah sudut pusat. Nah, selalu diingat juga ya guys, sudut keliling sama dengan setengahnya sudut pusat dengan syarat menghadap busur yang sama. So, kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui panjang garis singgung persekutuan luar lingkaran M dan N adalah 40 cm.
Jari-jari lingkaran M dan N berturut-turut 10 cm dan 19 cm. Jarak antara kedua pusat lingkaran tersebut adalah titik-titik cm. Untuk soal kali ini, cara jawabnya itu kita pakai rumus Gaspel ya guys. Selalu diingat, rumusnya itu L kuadrat sama dengan D kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil dikuadratkan. Nah, karena kita ingin mencari D kuadrat, maka D kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah R besar dikurang R kecil dikuadratkan. D kuadrat sama dengan 40 kuadrat ditambah 19 dikurang 10 dikuadratkan. D kuadrat sama dengan 1600 ditambah 19 kurang 10 itu 9. 9 kuadrat itu 81. Maka D kuadrat sama dengan 1681. Terus D sama dengan akar pangkat 2 dari 1681. Jadi hasilnya adalah D sama dengan 41. Yeay, kita udah ketemu deh guys. Gampang banget kan? Oke, kita masuk ke soal terakhir guys. Diketahui dua lingkaran dengan jari-jari berbeda. Jika jarak kedua pusat lingkaran tersebut adalah 20 cm dan panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran adalah 16 cm, manakah pasangan jari-jari kedua lingkaran tersebut yang sesuai? Untuk menjawab soal ini kita pakai rumus GSPD ya guys. Selalu diingat rumusnya yaitu L kuadrat sama dengan D kuadrat dikurang dalam kurung R besar ditambah R kecil dikuadratkan. L kuadrat itu 16 kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurang R besar ditambah R kecil dikuadratkan. 256 sama dengan 400 dikurang R besar ditambah R kecil kuadrat. Terus sampai sini dipindah ruas karena kita mau cari si R-nya. Jadi R tambah R besar ditambah R kecil kuadrat sama dengan 400 dikurang 256. R ditambah R kuadrat sama dengan 144. Nah, R ditambah R besar ditambah R kecil sama dengan akar pangkat 2 dari 144. Jadi R besar ditambah R kecil sama dengan 12. Nah, kita cari deh guys di pilihannya yang mana jika ditambahkan hasilnya itu 12. Jadi jawabannya adalah 7 ditambah 5. Wah, gampang banget kan guys? Oke guys, segitu dulu video aku kali ini. Dan jangan lupa untuk nonton video bahas soal matematika yang part 2 ya. Dan aku berharap semua yang nonton video kali ini bisa mendapatkan nilai PAS Matematika yang terbaik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. And see you guys in the next video. Bye!